Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Kita lanjutkan kelas fikih kita. Dalam ini kita akan membaca kitab Matan Tahrir Tankih Al-Lubab, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini, amin. Terakhir kita sudah masuk Kitabus Shalah. Di sana kita sudah jelaskan bahwasanya sholat ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang makruh. Makruh karena suatu sebab. Dan kita sekarang masuk ke wa tahrumus sholatu bila sababin fi awqatin nahyi wala tanaqid. Ini pembahasan al-awqat allati tukrahu fiha as-shalah. Waktu-waktu di mana tidak diinginkan atau tidak disukai untuk kita sholat di dalam waktu itu. Tukrah maksudnya haram ya. Tukrah di sini maksudnya haram. Artinya sholatnya tidak dianggap sah dan juga dia dosa, haram. La tanaqid. Secara umum mudah saja ya. Ada 5 waktu atau 6 waktu, 6 lah. 3 waktu berkaitan dengan zaman. 3 waktu berkaitan dengan zaman, yaitu mudah. Ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah-tengah atau istiwa, kemudian ketika matahari terbenam. Kayak mudah. Ketika matahari terbit, yaitu setelah syuruk itu. Sekarang misal musim semi seperti ini, syuruknya misal pukul 5.30. Pukul 5.30 ini matahari terbit. Nah, ini ada jeda beberapa menit, mereka mengatakan 16 menit gitu, sekitar 16 menit itu di mana waktu setelah syuruk sampai 16 menit ini berarti dari jam 5.30 sampai 5.46 ini nggak boleh kita sholat sunnah mutlak di situ. Nggak boleh sholat sunnah mutlak di situ. Saya mau sholat di situ. Nanti kita jelaskan juga macam-macam sholat yang nggak dibolehkan apa saja, nanti kita jelaskan. Ini pertama, waktu pertama. Waktu kedua adalah indal istiwa, ketika matahari, nanti saya tuliskan, ketika matahari sedang tepat di atas kepala, artinya beberapa menit sebelum zuhur. Zuhur ini dimulai setelah zawal. Ini istiwa nih, mataharinya di atas persis. Geser sedikit, masuk waktu zuhur. Ini namanya zawal. Nah, ketika pas lagi istiwa nih, berarti ya, ini yang berarti ya waktu istiwa itu. Ini nggak tahu ya, saya wallahu alam, ada yang mentahdid waktu istiwa ini 10 menit sebelum azan zuhur. Ada yang bilang 5 menit sebelum azan zuhur. Ala kulli hal berbeda tergantung daerahnya. Kalau istiwa ini juga nggak sama, nggak boleh sholat kecuali ketika udah lengser azan zuhur. Nah, boleh kita mau sholat mutlak di sana. Oke. Terakhir, indal ghurub. Matahari kan bulat gini. Ketika terbenamnya kan sedikit-sedikit nih dari bawah dulu gini. Terbenam dari bawah. Nah, ini mulai waktu makruh. Ketika matahari mulai terbenam. Sampai nanti terbenam penuh, benar-benar penuh, lingkarannya itu nggak kelihatan, cuma kelihatan cahaya-cahaya. Kan kalau kita di laut biasanya kelihatan kan. Kalau kita di laut ketika matahari sudah mulai terbenam, kita bisa melihat tuh kayak bulan, jadi ya bisa terlihat bunder kayak gitu. Nah, ini makruh, ini haram kita sholat di situ. Sampai matahari benar-benar tenggelam, udah hilang, tinggal cahaya-cahayanya. Ini masuk waktu maghrib, hilanglah waktu karohah ini. Paham ya? Ini namanya bahasa fikihnya indal isfiror. Isfiror dari kata asfar, warna kuning, karena matahari ketika terbenam, sunset ya. Sunset itu kan warnanya kuning. Nah, ini nggak boleh. Ini 3 waktu yang berkaitan dengan zaman. Ada 3 waktu lain berkaitan dengan fi'al atau perbuatan. Nanti saya tuliskan. Pertama, setelah sholat subuh. Saya sholat subuh, misal azan jam 4, Allahu Akbar, udah sholat subuh selesai.
Nah, udah dari subuh ini nggak boleh saya sholat sunnah mutlak setelah subuh ini. Oke. Seandainya saya bangun jam 4 azan subuh, tapi sebelum sholat subuh saya mau sholat sunnah lah, berapapun rokaatnya, boleh-boleh saja. Nah, misal nanti setengah 5, 30 menit setelahnya baru saya sholat subuh. Nah, baru setelah sholat itu mulai waktu karoha yang ini. Makanya dikatakan yata'allaku bil fi'al. Yata'allaku bil fi'al. Yang kedua, yang jenis ini yata'allaku bil fi'al adalah setelah sholat asar. Azan asar pukul 3.30, setengah 4. Saya sholat Allahu Akbar di awal waktu. Udah, setelah itu saya nggak boleh sholat mutlak. Tapi kalau azan asar, saya diem. Nggak mau sholat asar lah, saya mau sholat sunnah. Ya qobliyah asar, kemudian sholat mutlak, apapun di situ dibolehkan. Sampai misal pukul 5, jam 5 baru saya sholat asar, baru setelah itu waktu karoha ini dimulai. Makanya disebut tata'allaku bil fi'al. Ada satu lagi waktu, yaitu apa? Ketika khutbah. Ketika khutbah, saya duduk di masjid kayak gini, kemudian lagi khutbah, nggak boleh saya berdiri kemudian melakukan sholat, nggak boleh, ini haram. Paham ya? Nah, semuanya ini haram, ada pengecualiannya kecuali di kota Mekah. Di kota Mekah nggak ada waktu haram untuk sholat, nggak ada. Kapanpun kita boleh sholat sunnah apapun gitu ya, di waktu mana. Kemudian ada satu waktu, yaitu ketika istiwa tadi. Istiwa, ingat ya, yang sebelum zuhur tuh, sebelum azan zuhur. Ini juga dikecualikan dari waktu ini adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat, walaupun sedang istiwa, saya boleh sholat sunnah di sana. Kenapa? Karena waktu Jumat ini, waktu istiwa di hari Jumat ini sudah digantikan oleh waktu lain, yaitu ketika khutbah tadi. Paham? Jadi ya setiap hari ya, walaupun hari Jumat dikecualikan, tapi ada penggantinya, yaitu ketika khutbah tadi. Oke? Kita baca kitabnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrumu as-sholatu bila sababin. Nanti saya jelaskan bila sababin maksudnya apa. Sholat sunnah bila sababin fi awqatin nahyi, di dalam waktu-waktu yang dilarang. Wala tan'akidu, dan sholatnya nggak sah. Tan'akid nih sah, nggak dianggap. Kapan saja? Wahya, yang pertama, inda tulu'i syamsi, ketika matahari mulai terbit, ketika syuruk, itu ketika syuruk. Hatta tartafi'a karumhin, sehingga matahari sedikit naik, tartafi'a mulai naik, seukuran rumhin, tombak. Tombak itu ukurannya 7 dhira'. 1 dhira' setengah meter. 7 dhira' berapa meter? 3,5 meter. Yaitu di ukuran mata kita ya. Ketika kita nancepin tombak kayak gini, kemudian mataharinya terbit. Nah, ketika matahari terbit baru setengah tombak, ini berarti masih waktu haram. 3/4 tombak, waktu haram. Sudah tombaknya sudah di atas tombak, barulah ini waktu haram ini hilang. Kalau masalah ini banyak yang mentakdirkan dengan menit gitu ya. Guru-guru kita mengatakan 16 menit setelah syuruk. Nah, ketika kita habis subuh nih, kemudian kita zikir sambil nunggu syuruk. Nah, nanti misal syuruknya jam 5.30, jangan langsung setelah 5.30 kita misal sholat duha di situ. Enggak. Jangan. Kita tunggu sekiranya 16 menit setelah 5.30 itu. Oke? Dan yang di HP waktu syuruk itu ya waktu tulu'i syams itu. Waktu syuruk yang di HP kita, yang di Mawaqit itu aplikasi itu ya waktu tulu'i syams. Oke? Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah wahya 'inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a karumhin. Kamu kasih koma itu ya. Koma itu satu. Kedua, wastiwa'in hatta tazula. Koma di situ setelah tazula. Dan ketika waktu istiwa, yaitu ketika matahari di atas kita, di atas itu nggak mesti di atas banget ya, karena tergantung musim. Kamu perhatikan matahari nggak sih? Kalau matahari kalau musim dingin misal, itu mataharinya agak ke sana misalnya. Jadi ya bukan di atas kita tepat, tapi ya di sebelah kanan gini lah. Cuman kalau ditarik garis lurus, itu sejajar dengan kita. Gitu.
waktu istiwa. Bukan maksudnya di atas kita tepat sehingga nggak ada bayangannya kayak gitu, ya nggak juga. Ya matahari nih, misal geraknya dari dari barat ke timur ya. Timur ke barat, timur nih, barat. Misalnya di sini nih. Mataharinya nggak tepat di atas saya gini ya, kadang agak ke selatan, agak ke utara kayak gitulah. Intinya istiwa itu ketika mataharinya di sini nih. Tadi beberapa menit sebelum azan zuhur. Karena hatta tazula ketika waktu ini habis ketika mataharinya lengser dikit masuk waktu zuhur. Nah, di sini saya belum menemukan guru-guru kita yang menas berapa menit gitu ya. Belum pernah. Cuma ya dulu saya di pondok dengar ya 5 menit, ada yang bilang 10 menit gitu. 5 menit sebelum zuhur, 10 menit sebelum zuhur gitu. Ada yang bilang juga kalau di kitab-kitab dibilang gini, waktu istiwa ini waktun latifun, waktu yang sangat sedikit. Hampir nggak mungkin kita sholat di waktu istiwa itu. Ya mungkin cuma 1 menit kayak gitu. Nggak mungkin. Cuman apabila kita takbiratul ihram tepat di waktu istiwa itu, sholat kita nggak sah. Oke? Jadi yang jadi patokan adalah takbiratul ihramnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasfirorin hatta taghruba. Nah, itu kamu kasih koma di situ. Dan waktu isfiror. Tadi, waktu matahari mulai tenggelam. Hatta taghruba sampai benar-benar hilang. Mataharinya tenggelam, benar-benar tenggelam, lingkarannya itu hilang. Ketika lingkaran matahari hilang, itu kan belum tentu langsung gelap gulita, kan enggak. Masih ada warna-warna kayak gitu kalau kita lihat sunset kan gitu. Nah, waktu ini mulai ketika matahari tenggelam. Nah, sama ini juga jarang orang yang mengatakan berapa menit gitu ya. Kita ambil misal 5 menit sebelum azan maghrib misalnya 5 atau 10 menit sebelum azan maghrib mungkin. Cuman ya itu perkiraan saya aja gitu. Tapi ala kulli hal belum saya dapatkan berapa menitnya. Udah, itu 3 waktu yang berkaitan dengan zaman. Terus ada waktu wa ba'da sholatai subhin, wa asrin, setelah 2 sholat, yaitu setelah sholat subuh dan sholat asar. Tadi sudah saya jelaskan. Setelah subuh, walaupun saya subuhnya di awal waktu, misal jam 3:30, ya udah habis itu saya nggak boleh sholat apapun. Sampai kapan? Ya berarti nanti sampai tulu'u syams hatta tartafi'a karumhin tadi. Sampai syuruk, kemudian 16 menit setelah syuruk baru nanti saya boleh sholat sunnah. Setelah itu setelah asar juga sama. Tadi yang waktu yang kedua tadi wastiwain hatta tazul, tadi kita kecualikan yaitu hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak ada waktu istiwa ini dimakruhkan sholat, nggak ada. Illa yaumal jumu'ah. Selanjutnya waktu yang terakhir wa ba'da julusi khotibin illa rok'atai tahiyatin. Setelah khotib duduk untuk berkhutbah, ini juga nggak boleh sholat sunnah kecuali 2 rakaat tahiyah. Sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Gini, kita kalau Jumatan kan azan pertama ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan kan khotibnya naik mimbar. Terus khotibnya kan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu dia duduk. Di sini mulai. Habis dia duduk, apa yang terjadi? Azan kan, azan yang kedua kan. Azan yang asli salat Jumat ya azan yang kedua ini. Habis itu azan. Berarti di sini nih, di waktu ini, dari waktu azan yang kedua, ini kan khotibnya lagi duduk. Di sini kita nggak boleh membuat sholat mutlak di sini. Ada yang dibolehkan cuma sholat 2 rakaat saja, yaitu tahiyatul masjid. Ini ya kalau kita sholatnya di masjid. Kalau kamu datangnya telat, datangnya pas khutbahnya udah mulai, kan sholatnya di luar masjid, ya nggak? Ya nggak ada namanya tahiyatul masjid ya. Itu apa? Tahiyatu lapangan masjid, tahiyat teras masjid, tahiyatu torik. Nggak ada. Ya udah, kamu duduk langsung ya. Kamu duduk langsung. Nggak boleh, kamu nggak boleh sholat di situ. Qobliyah Jumat nggak boleh. Harus intinya harus yang bisa tahiyatul masjid diikutkan di dalamnya. Nggak boleh. Duduk langsung ya, duduk langsung. Oke. Makanya kita,
Oh iya, lupa. Al-awqat allati tukrahu fiha as-shalah. Tukrah, jadi kita bilang tukrah ini maksudnya haram, karahatut tahrim. Kalimatnya gimana? Ya inilah. Ini yang indal istiwa kecuali illa yaumal Jum'ah, maka enggak ada. Tulis. Di masalah ketika khutbah Jumat, lihat nih, ini yang tadi yang kamu tanyain, qobliyah Jumat. Kalau saya masuk masjid, terus saya niat tahiyatul masjid, oke, saya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau saya masuk masjid, terus saya niat qobliyah Jum'ah, ya saya dapat qobliyah Jum'ah, tahiyatul masjid juga gugur, nggak perlu saya sholat lagi, ya nggak? Maka ketika khutib lagi khutbah, saya masuk ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, jelas tadi dibolehin. Saya masuk ke masjid, sholat 2 rakaat qobliyah Jum'ah, dibolehin juga. Kenapa? Karena di situ niat, di situ terkandung tahiyatul masjid juga. Tapi kalau saya di luar masjid, ini di luar masjid, nggak mungkin dong tahiyatul masjid. Berarti saya niat qobliyatul Jum'ah, nggak boleh. Karena di sana nggak mengandung tahiyatul masjid. Oke, makanya di sini ibarahnya dakik banget itu ya. Ba'da julusi khotibin illa rokaatai tahiyah. Rokaatai tahiyah, entah tahiyah kamu memang niatkan tahiyah atau tahiyah yang terkandung di dalam qobliyah Jumat. Oke. Ya ini banyak yang salah ya, sampai Mas Isir juga kayak gitu.
Anjir kalau telat Jumat ya orang-orang ya pada telat juga sih. Telat di luar udah sholat gitu, lagi khutbah sholat enggak ya, karena itu di luar masjid. Saya mau bikin bagan lagi, cuman kayaknya harus menghapus bagan yang ini. Ini udah paham ya? Saya kira nggak usah diulang lagi. Hingga kita, saya hapus nih. Udah, memang kamu nggak nulis? Udah. Sekarang kita katakan macam-macam sholat yang dikerjakan fil auqat makruha. As-sholat fi al-auqat al-makruha. Pertama ada sholatun bila sabab, yaitu an-naflul mutlak. Kedua ada sholatun bisabab. Nah, sabab nih ada kalanya. Sababnya ya, ini pembagian sababnya, ada kalanya mutaakhirin dulu. Mutaakhirin ada kalanya salah ini yang mutaqaddim. Oh, itu.
Ini belum selesai tapi nggak mau muat. Nemunya gimana nih? Ini kamu sambung ke sana ya maksudnya ya? Nih nggak muat sih, gimana dong? Gini aja deh. Nah, saya jelasin dulu. Ini mudah juga. Sholat yang dikerjakan di waktu makruh, waktu haram, ini kita lihat. Pertama, sholatun bila sabab, dari segi sebab. Sholat yang emang nggak ada sebab apapun, ya sholat sunnah mutlak itu yang kita sebut nafilah mutlak, an-naflu al-mutlak. Nah, maka ini jelas hukumnya tahrum, haram qaul wahidan. Salat sunnah mutlak itu ya kayak gini, kamu lagi duduk terus habis wudhu, terus habis baca Quran misalnya, sholat lah, nah gitu. Itu namanya salat sunnah mutlak, nggak ada alasan. Tapi kalau habis wudhu, habis itu, saya mau rakaat sunnah wudhu lah, nah maka ini bukan mutlak, ini berarti salat sunnah wudhu, ada sababnya, bisabab. Nah, lawan dari mutlak atau bila sabab adalah sholatun bisababin, ada sababnya. Maka kita lihat, apabila sababnya itu mutaakhir. Mutaakhir berarti datangnya belakangan. Saya sholat karena sesuatu yang akan datang di depan. Contohnya di sini sholat istikharah. Istikharah saya mau misalnya nikah misalnya. Nikah kan saya sholat sekarang, nikahnya kan besok. Berarti ini sababnya mutaakhir. Sababnya di belakang sholatnya. Atau di sini ada rakaat ihram. Orang ketika ingin ihram haji atau umroh, sebelum mulai ihram nih masuk mikot, sholat dulu 2 rakaat. Nah ini sholat dilakukan dulu, baru sababnya itu ihram datangnya belakangan. Kalau ini hukumnya seperti nafil mutlak juga sama. Tahrum, haram, nggak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang 5 atau 6 yang tadi kita sebutin. Oke? Nah, sekarang ada sholat yang sababnya mutaqaddim dan juga muqorin. Mutaqaddim kebalikannya mutaakhir, sababnya terjadi dulu, baru setelah itu kita sholat. Di sini contohnya qadhaul faitah, mengqadha sholat wajib, sholat fardu yang terlewat. Subuh saya kelewatan, habis itu saya mau sholat. Ini sholatnya, sababnya kan sudah mutaqaddim, sudah terjadi, yaitu kelewatan sholat subuh tadi. Oke, situ atau sholat jenazah. Jenazahnya kan mati dulu, sebelum mati kita sholatin misal, kan enggak. Mati, dikafanin, dimandiin, tamam, baru kita sholatin. Berarti sababnya mutaqaddim. Ada juga tahiyatul masjid, sama. Kita masuk masjid dulu, baru setelah itu terjadi sholat. Atau tadi rokaatai sunnatai wudu, sunnah wudu. Kita wudu, habis itu kan wudunya terjadi dulu, baru setelah itu sholat. Nah, kalau ini nanti ada hukumnya khusus. Ini yang saya jelaskan. Sama ada juga sholat yang sababnya itu muqorin. Nah, berarti muqorin itu bareng. Seperti sholat gerhana ini kusuf. Sholat gerhana ini sunnahnya kita sholat dari awal gerhana gitu ya, sampai gerhana itu habis. Kalau gerhananya habis dalam waktu 2 jam, gerhana komar biasanya, gerhana bulan itu lama, bisa sampai 2 jam 3 jam. Ya sholatnya 2 jam 3 jam. Makanya ya bacanya Al-Baqarah, habis itu bablas lagi ke sholat sunnah apa. Makanya rukuknya 2 kali. Karena akan berdiri lama gitu. Nah, kalau itu sababnya muqorin, berbarengan. Kalau gerhana matahari itu biasanya cuma bentar, berapa menit gitu. Nah, begitu pun sholat istisqa juga sama, sababnya muqorin. Istisqa ini meminta air, lagi paceklik, kemarau lama, habis itu kita sholat. Nah, di sini kan kemaraunya masih terjadi ketika kita sholat nih. Paham ya? Nah, sholat yang mutaqaddim muqorin ini
apabila dikerjakan di awqat karohah, maka kita lihat apabila dia sengaja melakukannya di waktu-waktu itu. Saya punya hutang sholat subuh misalnya, enggak, saya kerjain nantilah ketika masuk waktu istiwa misalnya, atau ntarlah saya kerjain setelah saya sholat asar. Setelah sholat asar kan termasuk awqat karohah ya. Maka sama hukumnya juga tahrum. Ini namanya taharro wuku'aha fiha. Orang itu sengaja taharro, dia menunggu-nunggu gitulah, menunggu-nunggu untuk menjatuhkan sholat itu fiha, di dalam awqat yang makruh itu, yang 6 itu. Maka hukumnya tahrum. Oke? Tapi apabila la yataharro, habis sholat asar, assalamualaikum, saya baru ingat, oh iya, tadi pagi saya sholat subuh kelewatan, belum sholat. Maka di sini barulah boleh yajuz. Tajuz. Berarti tajuz di surah wahidah doang nih. Yaitu sholat yang punya sabab mutaqaddim atau mutaakhir. Dan itu pun dengan syarat tidak sengaja menjatuhkan di waktu-waktu itu. Tidak sengaja menjatuhkan sholat ini, sholat yang punya sabab di waktu yang diharamkan sholat. Oke ya. Ya umumnya orang misalnya ini qadaul faitah, misalnya dia udah punya hutang sholat gitu. Ya umumnya orang-orang yang nggak taharro gimana orang dia juga nggak paham fikih itu, nggak paham waktu-waktu yang diharomin kapan aja dia. Nah, ya seingetnya dia ingetnya kapan gitu ya, ingetnya pas waktu duha tadi misalnya jam 5.30 pas, ya udah sholat di situ nggak apa-apa, muskillah. Atau ngindah istiwa boleh. Oke? Atau habis sholat asar boleh, atau habis sholat subuh boleh, kapanpun boleh kalau emang ingetnya pas di situ. Tadi itu bukan tahrum yang mutakhir. Ini sama ini. Mutakhir. Tahrum. Itu tulisannya mutakhir. Mutaakhir. Yang mutaqaddim mutakhir. Iya. Oh iya, ini bukan mutaakhir nih, salah. Salah. Ini salah, ini muqorin, maaf. Muqorin. Mutaqaddim sama sabab mutaqaddim sama sabab muqorin hukumnya sama. Salah tadi. Udah ya. Di masalah sholat ketika khutbah Jumat, ini sebenarnya agak tafsil sedikit. Kalau kita ingin mengqadha, misal hari Jumat, pas lagi khutbah, gini saya dengerin khutbah, terus saya ingat, oh iya, hari kemarin saya saya kelupaan belum sholat subuh. Maka kamu nggak boleh berdiri di situ, nggak boleh berdiri untuk mengqadha sholat subuh, itu pengecualian. Nggak boleh, kecuali kamu belum duduk. Oke, jadi surahnya seperti surah tahiyah nanti jadinya surahnya. Saya datang ke masjid lagi khutbah, terus dilihat, baru ingat lagi berdiri gini, terus sebelum duduk ingat, oh iya tadi pagi saya belum sholat subuh, adalah saya qadha subuh sekarang. Nah, itu boleh. Itu pun cuma boleh subuh doang, karena subuh yang 2 rakaat. Kalau mengqadha sholat yang lebih dari 2 rakaat pun nggak boleh. Kalau sholat ketika khutbah itu lebih qoyidnya lebih banyak lah dari ini ya secara umum aja. Itu kalau udah qadha subuh masih bisa sholat sunah-sunah nggak? Qobliyah subuh masih bisa. Qadha subuh yang tadi. Iya. Masih bisa qobliyah. Ya bisa, qobliyahnya qadha juga. Qobliyah itu maksudnya qobliyah Jumatnya. Oh, nggak boleh. Harus 2 rakaat doang. Harus 2 rakaat doang. Tadi kan yang misalkan kita belum qadha subuh, terus ntar mau qadhanya pas waktu asar aja, itu kan nggak boleh ya? Itu boleh kalau waktu asar aja. Yang nggak boleh tuh ntar qadhanya pas habis sholat asar, itu nggak boleh.
habis sholat asar itu nggak boleh, karena yang diharomin kan habis sholat asar. Kalau sebelumnya nggak apa-apa. Sebelum sholat asar nggak apa-apa, walaupun udah azan asar. Azan nih jam 3, kamu belum sholat asar. Nah itu kan sebelumnya boleh. Oke, dari lanjut ya. Babu ahkamis shalah boleh, atau babun ahkamus shalah juga boleh. Nah, di sini kita baca matanya aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan menjelaskan syarat sholat, rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya, yaitu sunnah ab'ad dan yang selain ab'ad, dan juga mubtilatnya yang membatalkan sholat. Pertama, syurutuha. Pertama adalah satrul aurati, menutupi aurah, bitahirin, dengan sesuatu yang suci. Tentu saja liqadirin alaihi, wajib satrul aurah ini bagi orang yang memang mampu satrul aurah. Kalau orang nggak punya apapun, nggak ada sesuatu apapun yang bisa dipakai, ya nanti nggak wajib. Makanya dikatakan wa ghairuhu ai ghairu al-qadir, ghairul qadir, orang yang nggak mampu satrul aurah, yusolli ariyan, ya udah sholat aja dalam keadaan telanjang. Dan bila i'adatin, kalau nemu pakaian yang layak yang bisa menutup aurat, nggak perlu ngulang sholat yang dilakukan dalam telanjang tadi. Ini satu masalah di mana syarat sholat nggak terpenuhi dan dia nggak wajib mengulang. Kedepannya syarat-syarat yang kedepannya kalau nggak terpenuhi maka wajib diulang. Kedepannya ini cuma satu doang. Kenapa mereka bilang? Karena satrul aurah nih udhrun am. Udhrun am artinya banyak dijumpai gitu. Ya zaman dulu kan pakaian nggak seperti sekarang di mana-mana ya ada. Zaman dulu pakaian sangat terbatas, satu orang itu ya pakaiannya cuma 2. Cuma 1 gitu ya. Orang punya 3 pakaian itu orang kaya banget zaman dulu. Atau dia udhrun nadir cuman ya dulu. Udah itu titik, itu kamu kasih garis itu, garis itu 1. Yang kedua, tawajjuhun lil qiblati, menghadap ke arah kiblah. Jelas. Kiblah maksudnya di sini Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Entah dengan yakin itu ya dengan kita melihat Ka'bah gitu di depan kita tuh. Atau dengan zaman sekarang yakin ya mungkin aplikasi itu ya, aplikasi Kompas atau aplikasi itu juga termasuk ya. Atau dengan zone itu ya kita harus berusaha mencari dulu di lapangan, kita lagi di Hadiqah Azhar, terus HP-nya mati gitu. Kiblat mana ya? Nah, maka saya pikir-pikir, matahari itu terbitnya dari sono ke sono, Mesir itu sebelah sininya Mesir. Ya udahlah, kiblat itu sana. Nah, itu namanya zon, sah juga. Atau dengan bertanya ke orang. Bertanya ke orang juga sama, sah juga. Itu namanya taklid. Saya tanya, Assalamualaikum ya Basya, kiblat Fain gitu. Dia bilang Faizal. Udah sholat, sah sholat saya. Ada satu sholat, ada beberapa sholat di mana nggak disyaratkan menghadap kiblat. Kita lihat nih. Illa fi nafli safarin, kecuali sholat sunnah yang dikerjakan ketika safar, ketika bepergian. Nah ini juga saya kira ya kalian nggak ada yang melakukannya. Saya Yusri melakukannya. Saya Yusri nih kalau mau ke Muqaddam kemudian ke Darosah misalnya ngajar, atau pulangnya dari Darosah ke Muqaddam itu nyetir sambil sholat, nyetir mobil sambil sholat. Boleh nggak? Boleh. Nah itu kan safarnya kan dari Muqaddam ke Darosah paling cuma berapa kilometer. Ya ini safar di sini tidak disyaratkan tawil, nggak disyaratkan tulus safar ketika seperti bab jamak qashar itu enggak. Jamak qashar kan safarnya minimal 85 km. Di sini safarnya nggak disyaratkan tawil. Safar qashir pun sekiranya dinamakan safar. Dinamakan safar itu ya ketika udah keluar dari mantikohnya gitulah. Kamu pengen ke Darosah misal keluar dari mantikoh Hisabi itu dinamakan safar. Misal di Sadis atau di Duwaya kamu di situ sholat boleh gitu ya. Di dalam bis ya, di dalam bis.
sambil tidak menghadap kiblat. Dan juga sambil tidak ruku, tidak sujud. Aku lihat di sini ada tafsilannya. Sudah saya jelaskan rinci di bab minhaj. Saya nggak mau jelas. Ada Pak? Tadi jaraknya berapa kalau yang di kosong ini? 85 km. Kemudian ada juga sholat di mana nggak disyaratkan tawajjuh lil kiblah, yaitu syidda. Ini bacanya apa nih? Illa fi nafli safarin wa syiddati khaufin. Nah, sholat ketika lagi takut banget, ya takut musuh misalnya, atau takut hewan buas. Bener ya, takut hewan. Kamu lagi sholat nih, itu dikejar anjing misalnya. Nah, itu ya kamu lari tanpa menghadap kiblat sambil melanjutkan sholat. Nah, itu boleh tanpa menghadap kiblat. Atau kamu lagi sholat, habis itu datang misal orang mau bunuh kamu, misal haromi misal mau bunuh, nah, udah kamu lari sambil sholat, boleh, walaupun nggak menghadap kiblat. Oke. Lanjutnya aja juga washtibahi kiblatin. Istibahu kiblatin ini orang yang nggak bisa menemukan kiblah walaupun hanya mengira-ngira, nggak mungkin. Artinya dia sudah berusaha mencari arah kiblat, tetapi ijtihadnya itu menemui jalan buntu, itulah. Paham? Ijtihadnya menemui jalan buntu, pokoknya mana ya tetap aja saya nggak menemukan tanda-tanda apapun. Nah, ini namanya istibahu kiblah, juga dia akan sholat ke arah manapun, tetapi harus ngulang. Makanya yusolli wa yu'id. Dia akan sholat ke arah manapun, tetapi harus ngulang. Ngulangnya nanti kalau udah sampai ke rumah, tahu arah kiblat, sholat yang tadi diulang. Istibahu kiblah. Ya saya kira istibahu kiblah juga nggak jarang. Istibah kalau zonul kiblah tadi ya boleh. Makanya ketika kita sholat udah, yang penting yakin lah kiblatnya ke sono itu. Nah, itu sah sholat. Selanjutnya udah itu kamu kasih garis miring. Wa waktun, nah, jelas dukhulul waktu maksudnya sudah masuk waktu sholat. Ini juga kita jelaskan panjang lebar di minhaj. Kita baca waktu sholat satu-satu gitu ya. Ya di sini intinya waktu udah azan gitulah, ketika udah azan gitu. Selanjutnya itu juga kamu kasih garis miring atau kamu kasih koma di situ. Taharatu hadatsin, suci dari hadas, dari najis. Illa faqidat tahuraini, kecuali orang yang nggak bisa menemukan air, juga nggak bisa menemukan debu untuk tayamum. Fayusalli, maka sholat dengan apapun, tapi yu'id, harus ngulang. Di pesawat saya mau wudu nggak bisa, mau tayamum apalagi pesawat ini yang nggak ada debu. Ya sudah, saya sholat aja, tapi ntar kalau udah landing saya ngulang. Oke? Nah, selanjutnya itu juga kamu kasih garis miring atau koma setelah wa yu'id. Wa taharatu badanin. Kenapa faqidu tahurain harus yu'id? Karena kehilangan tahurain, kehilangan air dan kehilangan debu itu jarang. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu kan orang hidup di padang pasir. Ya minimal ya pasti dia akan nemu debu di mana-mana gitu. Debu ya pasti ada di sini gitu. Makanya ulama mengatakan yu'id. Ya ada kaul di setiap yang yu'id nih, di setiap pendapat yang mengatakan wajib diulang, ada pendapat muqabil yang mengatakan nggak wajib mengulang. Ada. Tapi yang ditulis di sini yang mu'tamad di mazhab memang wajib mengulang. Beberapa kiai misalnya, beberapa kiai saya lihat ya terkadang menfatwakan dengan pendapat yang muqabil itu. Mengatakan ya udah nggak usah. Nah, kalau di sini kita lagi belajar yang mu'tamad saja. Azan maghrib udah? Belum kan? Selanjutnya wa taharatu badanin, suci dari najis di 3 hal. Pertama badan, kulit kamu itu. Selanjutnya malbus, pakaian. Malbus ini ya peci, ya syal, jubah yang saya pakai atau sorban, ya kaos atau baju, ya celana, ya sepatu atau sendal. Kalau sholatnya pakai sepatu atau sendal ini juga termasuk malbus, harus suci.
wa makanin, dan juga harus di tempatnya juga harus suci. Taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin, dari tempat dari najis. Fa in lam yajid ma yaghsiluhu bihi, apabila enggak, misal tangan saya kena najis tapi enggak nemu air untuk menghilangkan najis di tangan ini, au khofa talafan, atau ada air cuman kalau saya siramkan ke tangan, misal ada luka di sana, lukanya akan bertambah parah misal. Paham ya? Khofa talafan ini apabila menghilangkan najis di badan takut terjadi penyakit gitulah. Au nasiyahu, atau lupa, tangan saya itu najis tapi saya lupa, tetap aja saya bablas sholat. Sholat saja tapi ada harus ngulang. Oke. Sekarang kita lihat taharatu badanin, saya kira jelas. Malbus juga tadi ya, malbus ini semua yang kita pakai. Ya cewek ya berarti kerudung juga harus suci dari ujung ke ujungnya gitu ya. Misal cewek, misal pengantin gitu kan pakai apa yang panjang itu namanya apa? Gaun. Gaun tuh panjang banget. Selagi panjangnya seberapa meter pun, selagi dia masih dianggap gaun, dia pakai malbus, maka harus suci dari sampai ujungnya. Walaupun misal sampai sana misalnya, ujungnya harus suci semuanya. Oke. Nah, selanjutnya makan, tempat sholat yang wajib suci adalah tempat di mana kaki kita menapak nih ketika berdiri. Kemudian ya di mana lutut kita menapak ketika sujud, dan juga telapak tangan kita dan juga jadat kita. Jadi saya sholat nih, terus ada di bawah, misal di bawah dada saya ada tempatnya najis, misal ada kotoran apa, ya nggak apa-apa. Selagi itu nggak kena tangan, nggak kena kaki, nggak kena jidat. Paham ya? Jadi yang dinamakan makan, tempat sholat yang wajib suci adalah bagian tubuh yang terkena tubuh kita ketika melakukan rukun itu. Maka kalau di sela-sela bawah itu ada najis tapi saya hindari, ya nggak apa-apa. Oke? Wa yu'fa, kemudian dima'fu an nahwi dami barogis. Ini beberapa najis yang dima'fu, yaitu contohnya di sini adalah apa? Darah dari tinggi apa ya kamu bilang? Barogis apa? Bakot, darahnya bakot walaupun banyak. Kemudian atharus tinjain, begitupun athar istinja juga dima'fu. Istinja yang dimaksud istinja dengan air ataupun istijmar itu ya, yang pakai batu itu. Kan biasanya masih ada asar-asarnya, tapi dima'fu tetap dia bisa sholat. Wa ghairiha, dan ada najis-najis lain yang dima'fu. Ya salah satunya darah tetapi sedikit gitu. Darah tetapi sedikit. Saya lagi sholat, hidung saya mimisan misalnya, tapi dikit gitu. Dikitnya ini nggak ada ukurannya ya, dikitnya itu ya urf aja gitu. Sekiranya dianggap dikit, ya, maka nggak apa-apa, saya akan lanjut sholat aja. Saya lagi sholat, terus ada luka misalnya di lutut, habis sujud, pas berdiri luka itu keluar darah. Ya udah, selagi darahnya dianggap dikit, maka udah lanjut aja sholat, nggak apa-apa. Paham ya, darah. Tapi kalau darahnya banyak, misal ada bisul kan darahnya banyak ya, pecah gitu, banyak tuh ngalir cos gitu. Ya itu nggak boleh. Nanti akan batalin sholat, kita ngulang dari awal. Oke? Selanjutnya adalah furuduha, fardu sholat. Di sini ada khamsata asyara, ada 15 fardu. Berbeda-beda kitab fikih yang menjelaskan fardu atau rukun sholat ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan 15 kayak di sini, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 18 atau 17. Lihat. Umumnya biasanya kayak di minhaj kita bilang ada berapa? 14. Kenapa 14? Karena semua rukun dihitung, tu'maninah dihitung 1. Paham ya? Kemudian ada satu rukun di mana di kitab ini dihitung tapi di minhaj enggak, yaitu apa? Qarnun niyah. Qarnun niyah nih membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Di minhaj itu tidak dianggap rukun, seperti di wudu. Wudu kan rukunnya niyah, kemudian ghusl wajhi langsung, bukan niyah habis itu qarnun niyah, habis itu ghusl wajhi, kan enggak. Nah, di sini di kitab aslinya karena seperti itu ya, di Al-Lubab dikatakan qarnun niyah termasuk rukun. Makanya jadinya 15. Ada yang mengatakan 17 karena tu'maninah di setiap
pergerakan dihitung 1. Tu'maninah ini kan ada di ruku', i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ada 4 tu'maninah. Kalau ditambahkan 4 jadi 18 ya. Enggak. Ditambahkan jadi 17, ditambahkan 4 ini ditambahkan 13. Karena yang 13 ini tu'maninah kan nggak masuk di dalamnya. Jadi ya 17. Paham nggak? Ya kalian beda ini doang, beda memandang doang. Tapi semua mengatakan tu'maninah wajib. Masalahnya itu apakah dihitung rukun di setiap perbuatan atau dihitung 1 doang. Nah ini di sini saya ingin baca syarahnya ya. Saya ingin di sini baca syarahnya. Coba siapa yang mau baca? Azmi. Kita dari wa furuduha. Syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduha ay arkanuha 15 bija'li tuma'ninati wahidan ahaduha niyatun wujubiha fi ba'di sholati ka takbiri wa ghairihi wa thaniha takbiratu taharrumin lilittiba'i ma'a khabari sallu kama ra'aitumuni usalli rawahuma ini dalil-dalilnya jelas. Fayaqulu Allahu akbar wa la tadurru ziyadatun la tamna'ul isma kallahi akbar wallahul jalilul akbar. Ya, di sini kamu bilang Allah al-Jalil akbar. La tamna'ul isma artinya perkataan ini masih dianggap takbir gitu. Masih bisa kita katakan takbir ketika saya bilang Allahul Jalil akbar, masih dikatakan. Terus wala yakfi Allahu kabirun wala akbaru Allahu wala Allahu a'zamu wa nahwu. Nah, ini enggak boleh semuanya Allahu a'zam atau akbar Allah atau Allah kabir. Karena ini tamnaul isma. Ini semua secara bahasa tidak dinamakan takbir gitu. Itu alasannya secara lughah doang. Terus wa thalithuha qarnuha ay an-niyati biha ay bi takbirati at-taharrumi li annaha awwal wajibatis sholati wa dzalika. Maksudnya niat ini dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi mulut saya mengatakan Allahu Akbar, hati saya sadar gitu ya. Hati saya sadar dan juga mawas. Hati saya sadar bahwasanya saya ini sholat fardu maghrib jamaah. Udah cukup. Paham ya? Ntar dulu. Kemudian ada orang yang bisa lebih dari itu yang wajib doang. Ada orang yang bisa lebih dari itu gimana? Ketika dia Allahu Akbar, dia juga meniat dalam hati ya, mensadarkan atau menghadirkan di dalam hati sholat fardu maghrib jamaah menghadap kiblat 3 rakaat lillahi ta'ala. Ada orang yang bisa seperti itu. Tapi yang wajib ya tadi 3 doang atau 4 supaya jamaahnya dianggap sah. Oke? Kemudian ntar dulu. Dalam masalah niyah, apakah ini ada yang namanya muqaranah. Muqaranah itu tadi membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Muqaranah ini ada kalanya hakikiyah, ada kalanya urfiyah. Gimana? Muqaranah hakikiyah ini sekiranya dari saya ngomong Allahu Akbar a sampai Allahu Akbar, di situ nih sepanjang situ saya menjatuhkan niat di situ. Jadi Allahu Akbar niatnya terhadirkan terus di situ. Hakikiyah. Muqaranah urfiyah ya tadi yang di awal saya bilang. Ya saya Allah baru ada Allah saya baru niat gitu. Niatnya udah habis, akbar udah hilang misal. Atau saya menghadirkan niatnya ketika akbarnya gitu. Ya ini yang biasa kita lakukan karena muqaranah hakikiyah ini susah. Nah, apakah yang wajib adalah muqaranah hakikiyah atau urfiyah? Nah, ini jadi masalah. Ya enggak? Mu'tamad mazhab mengatakan muqaranah hakikiyah itu yang wajib, yang susah itu. Tetapi pendapat ulama mazhab kita juga, Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Ghazali apalagi merojehkan muqaranah urfiyah ini juga takfi lil awam. Bagi orang awam udah yang penting muqaranah urfiyah. Yang penting dianggap niat pas takbiratul ihram gitu lah. Nah, ini sangat membantu kita dan ini yang banyak dipakai. Paham ya? Ini yang akan dibaca Azmi coba nih. Nah, wadhalika bi an yaqrinaha al-musalli bi awwal. Hanya kembali ke mana? Yakrinaha.
niyah. Yakrina itu membarengkan niyah di awali takbirah. Nah, dari awal A sampai R itu dihadirkan niat di situ. Nah, ini namanya yang kita sebut tadi muqaranah haqiqiyah. Kamu tulis di situ ya, muqaranah haqiqiyah. Kama fi rawdati wa asliha. Nah, ini yang mu'tamad madhab memang muqaranah haqiqiyah, tapi yang mukhtar fil majmu' واختار في المجموع وغيره ما اختاره الإمام الغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة. Muqaranah urfiyah saja, nggak perlu sepanjang Allahu Akbar itu dibarengkan semua, nggak. Yang penting udah sekiranya dianamakan bareng gitu. Wasawabahu as-subki Tajuddin Subki. Wal aktsaruna lam yu'addu al-muqaranata ruknan. Nah, ini masalah yang tadi qarnuha bin niyah, qarnun niyah bi takbirah itu enggak termasuk rukun. Paham ya? Ya tadi, makanya ketika niat ini hal yang mudah ya. Niat ini hal yang mudah yang enggak boleh kamu mang-mang atau ragu atau was-was di dalam masalah niat. Allah gitu. Akbar misalnya. Oh, belum mantap, belum puas. Karena tadi masih ada yang hilang nih, masih ada yang Allah. Belum. Ini enggak boleh. Ini namanya was-was. Udah muqaranah urfiyah, ulama mengatakan seperti itu. Terus ya. Rabi ini berarti rukun yang keempat. Qiyamun liqadirin, ya itu jelas berdiri bagi yang mampu. Qiyamun liqadirin alaihi fi fardin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li'Imran bin Husain. Benar. Wa kanat bihi bi bawasir nih. Bawasir dumal apa? Enggak, bawasir nih penyakit yang di sinilah di bawah itu. Basir yang enggak, bukan beser. Wasir itu wasir, enggak dengar. Udahlah wasir. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Fa 'ala janbin miring gitu. Zadan nasa'i fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ada beberapa tahapan ya, berdiri, enggak bisa duduk. Enggak bisa miring, 'ala janbin, enggak bisa istilqa, terlentang. Nah, ketika terlentang kayak orang sakit kan tidurnya sambil terlentang ya. Maka harus ada bantal sedikit gini sekiranya kepala nih menghadap ke kiblat soalnya. Oke? Nggak boleh lurus kayak gini ntar menghadap ke langit. Maka dikasih bantal dikit gini di belakang punggungnya biar agak dadanya ini menghadap ke kiblat kayak gini. Terus wa kharaja bil qadiri al-'ajiz hissan aw syar'an. Udah itu ulang saja, langsung khamisuha. Wa khamisuha qira'atul Fatihati li khabari sahihaini la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitabi. Ai fi kulli rak'atin kama yadullu lahu riwayatun fi sahih Ibn Hibban. Wa yajibu tartibuha wa muwadatuha. Ya tartib Al-Fatihahnya enggak boleh dari ayat kedua langsung ke ayat 1 gitu. Enggak. Mu'alah ini maksudnya enggak dipotong oleh sesuatu apapun gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Kecuali dipotong oleh sesuatu yang berhubungannya dengan sholat, misal amin. Takmin itu amin. Alhamdulillahirabbil. Saya lagi baca Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Imamnya bilang waladhdallin gitu. Ya udah saya mengamini aja. Amin. Nanti lanjut aja. Lanjut ke ayat Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu. Paham? Tapi kalau dipotong dengan sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu misalnya zikir, ya enggak batal, salat saya enggak batal. Nah, itu maka nanti saya enggak boleh melanjutkan ke ayat selanjutnya, enggak, mulai dari awal lagi. Paham? Itu namanya mualah. Ayat fa in takhallala dzikrun quti'al muwalat. Qata'a. Sifatnya dzikrun itu, qata'a jadi sifatnya. Apabila ada zikir yang menyela-nyela, yang memotong mualah,
maka dilihat fa in ta'allaqa bis-shalah Fa in ta'allaqa bis-salati ka ta'minihi li qira'ati imamihi. Nah, paham ya yang tadi saya bilang wa fathihi alaihi. fathihi apa maksudnya? Fathul makmum itu apa? Mengingatkan imam. Misal saya lagi baca alhamdulillahirabbil alamin, imamnya kan lagi qiraah nih, lagi baca suratan. Dia baca salahnya. Dan saya kan ngingetin dong ke bacaan yang benar, misal apa kayak misal qalu gitu, qalu. Maka qalu ini namanya fathuhu, ini tidak memutus mualah dalam Fatihah. Karena berhubungan dengan maslahat salat. Oke? Terus Wa yaqta'u sukutu at-tawilu bila sukut tawil jelas memotong. Alhamdulillahirabbil alamin, dim lamanya bila urf ya, dengan urf. Sekarang kalau sukut yang sebentar, alhamdulillahirabbil alamin, sebentar. 1 menit misalnya, habis itu ar-Rahman. Maka akan dilihat kalau sebentarnya ini niatnya karena ingin memutus Al-Fatihah, maka Al-Fatihah nggak bisa dilanjutkan, harus dimulai dari awal. Tapi kalau sukut sebentar ini nggak niat untuk memutus Al-Fatihah, maka bisa dilanjutkan. Oke. Terus, ayo. Sukut yasir, tetapi apabila qasada bihi qat'al qiraah. Tapi kalau lam yaksid qat'al qiraah, cuma diem aja gitu, nggak ada maksud apapun gitu. Atau sukut tawil tapi karena udzur, alhamdulillahirabbil alamin, habis itu dia udzur gitu. Ada orang yang susah kalau ngomong gitu. Nah, itu juga mafis muskil. Itu namanya bila udhrin tadi. Watasqutul fatihatu aw ba'daha 'anil masbuqi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dengan rinci nih masalah masbuk karena banyak yang tanya. Terus ini nggak perlu, ini baca matanya aja Mi. Mulai dari wa qiraatul Fatihati coba. Di atas tuh halaman 58 atas. Wa qiraatul Fatihati tsumma qadruha min baqiyatil Qur'an. Qadriha. Lihat, tsumma wa qiraatul Fatihati, kamu di situ kasih koma. Habis itu kalau orang nggak bisa baca Fatihah tapi hafal ayat-ayat lain, ya sudah baca ayat lain cuman yang seukuran dengan Al-Fatihah, yaitu 7